Dari sekian banyak tempat, di mana lo mungkin aja ketemu sama makhluk halus, gue gak pernah kebayang sih kalau salah satunya itu adalah kereta gantung. Kayak cerita yang mau gue ceritain kali ini. Oke. Jadi ada pasangan yang baru nikah pas COVID kemarin, dan salah satu yang belum mereka lakuin, honeymoon atau jalan-jalan berdua. Karena waktu itu tuh masih PSBB dan banyak peraturan-peraturan COVID lainnya. Kita sebut aja pasangan ini namanya Tara sama Christian. Sampai akhirnya pas tahun 2021 tempat-tempat tuh mulai buka lagi. Jadi ada satu tempat rekreasi di Jakarta. Gue nggak bisa sebutin di sini namanya apa, karena ini tuh berhubungan sama pihak berwajib dan udah ada kesepakatannya sebenarnya kalau ini tuh nggak boleh diceritain di sini. Oke. Tapi gue mau ceritain aja nih. Jadi Christian sama Tara tuh seneng banget ada tempat yang udah dibuka dan bisa dikunjungin. Walaupun waktu itu tuh masih ribet banget, masih harus bawa hasil tes COVID, sertifikat vaksin dan lain-lain. Tapi ya udah, mereka akhirnya tetap ke sana. Nah, sekitar jam 2 siang mereka sampai tuh. Terus di sana mereka ngedatengin tempat wahana, sampai jalan-jalan juga tuh, naik sepeda di taman-taman. Ya. Sampai akhirnya sekitar jam 4:30 pas mereka mau pulang, mereka ngelihat kereta gantung. Terus di situ Christian sama Tara akhirnya mau juga tuh naik. Nah, Christian sama Tara akhirnya mutusin untuk naik kereta gantung itu buat jadi destinasi terakhir mereka lah di tempat wisata itu. Terus kebetulan juga pas mereka lagi ngantri, kelihatannya tuh gak terlalu banyak yang naik kereta gantung. Di depan mereka cuma ada satu orang nenek yang lagi ngantri untuk mau naik kereta gantung. Di situ mereka berdua tuh kasihan sama neneknya. Kasihan banget ya, neneknya udah tua sendirian aja. Nah, perawakan neneknya ini tuh pakai baju terusan motif bunga-bunga, terus rambutnya tuh udah ubanan dan digerai. Nah, nenek ini tuh naik duluan di satu kereta gantung yang warnanya tuh merah. Dan kereta gantungnya si Christian sama Tara di belakangnya nenek itu. Jadi jarak antara kereta gantung merahnya nenek sama kereta gantung Christian dan Tara itu cuma depan belakang yang jaraknya tuh 30 meter lah. Oke. Nah, di atas kereta gantung mereka tuh ngeliat pemandangan dari atas. Kayak bagus banget katanya si Tara. Terus sempet lah di situ dia bikin video. Beruntungnya juga tuh, walaupun mereka udah seharian di sana, HP-nya mereka tuh belum lowbat. Ya masih 80%-an lah. Nah, di atas itu mereka berdua ngeliatin si nenek lagi, terus ngomongin lagi. Kayak makin kasihan ngeliat si nenek ini sendirian di atas kereta gantung merah itu. Dan posisinya si nenek ini tuh munggungin mereka, jadi mereka gak bisa lihat mukanya. Ya. Tapi lagi kayak gitu, mereka tuh ngeliat ada yang aneh dari sosok nenek ini. Tiba-tiba nenek yang lagi munggungin mereka, lehernya tuh manjang, jadi kayak kepalanya keangkat gitu. Terus kepalanya tuh muter 180 derajat ngeliatin mereka berdua. Oh, anjir. Di situ mereka tuh bener-bener histeris sambil nutup mata. Terus Christian tuh di situ nyuruh Tara buat istighfar berkali-kali lah sampai ngerasa lebih tenang. Dan pas si Christian nyuruh Tara buat buka mata, si nenek yang ada di kereta gantung merah itu hilang tiba-tiba. Kayak lo bayangin deh, gimana caranya ada orang hilang dari kereta gantung. Udah tuh, di situ mereka cuma mikir untuk cepet-cepet turun dari kereta gantung itu dan balik lagi ke stasiun awal mereka naik. Ya. Nah, dengan kepanikannya, akhirnya mereka nungguin kereta gantungnya sampai ke stasiun awal dong. Iya. Terus udah nih, udah sampai ke stasiun awal, tapi lo tahu nggak, kereta gantungnya mereka nggak berhenti. Padahal di situ tuh ada operatornya, tapi operatornya tuh nggak berhentiin kereta gantungnya mereka. Terus mereka jadi jalan satu putaran lagi. Oh. Di dalam kereta gantung itu tuh mereka gedor-gedor kaca keretanya sambil teriak-teriak lah, mas, kita mau turun mas. Iya. Cuma di situ tuh sekelibat si Christian tuh ngeliat. Ini serem banget sih. Kan mas-mas operatornya ini tuh lagi berdiri. Nah, si Christian tuh ngeliat kayak ada orang yang lagi berdiri juga di belakang mas-mas operator itu. Oke. Terus tangannya tuh nutupin mata si mas-mas operatornya. Dan pas ditegesin, ternyata yang nutupin itu tuh nenek yang tadi. Oh. Jadi tuh mungkin kayak si mas-mas ini tuh pandangannya kayak ditutup sama setan gitu. Iya. Makanya lah si mas-mas operator ini tuh gak ngeliat ada Christian sama Tara yang ada di kereta gantung itu. Akhirnya mereka jadi muterin satu kali lagi kan. Udah tuh, pas di putaran kedua mereka coba buat behave,
beneran diem aja, nggak banyak ngomong, bener-bener cuma nungguin kapan ini kereta berhenti lagi. Sampai akhirnya lo kebayangkan kalau kereta gantung itu ada 2 jalur kan, yang kiri ke depan sama yang kanan ke arah berlawanan kan. Tiba-tiba mereka tuh melihat ada satu kereta gantung warna merah papasan sama mereka. Di situ mereka tuh firasatnya udah buruk banget lah, karena kereta gantung warna merah itu kan kereta yang dinaikin nenek itu. Iya. Dan ternyata pas mereka lihat, bener aja ada sosok nenek itu lagi duduk dan posisinya tuh sama persis, lehernya manjang sambil ngeliatin mereka dari jauh. Terus lo tau nggak, sialnya tiba-tiba waktu kereta gantung mereka dan kereta gantung merah ini papasan, tiba-tiba listriknya tuh mati. Ya. Jadi mereka tuh diem di atas sebelah-sebelahan sama kereta gantung merah itu. Mampus. Akhirnya yang mereka lakuin, mereka bener-bener ngumpet ke bawah, jongkok, bahkan tuh hampir tiarap di lantai kereta gantung itu, biar mereka tuh nggak bisa ngeliat sosok nenek itu kan. Iya. Pokoknya bener-bener sampai nggak kelihatan lah di situ. Dan udah tuh lagi ngumpet gitu, tiba-tiba ini susah banget sih dijelasin pakai logika. Si Christian ngerasa dari kaca kereta gantungnya mereka ada yang nyoba buat ngeliat ke dalam. Dan pas mereka ngeliat, itu tuh kepala nenek itu, Wah. yang lehernya panjang itu lagi ngintip ke dalam kereta gantung mereka buat nyariin mereka tuh ada di mana. Serem banget. Itu posisinya kereta gantung lagi di atas kan? Iya, lagi berhenti. Dan di situ mereka bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma bisa tutup mata, ngumpet, pelukan satu sama lain, karena listriknya tuh di situ masih belum nyala juga. Dan di situ mereka berhenti di tengah-tengah jalur kereta gantung itu sampai maghrib. Jadi itu udah gelap. Lama banget dong. Iya. Sampai akhirnya mereka ngerasain kalau kereta gantungnya itu tuh jalan lagi. Terus udah tuh mereka sampai lagi nih ke stasiun awal. Di situ pas kereta gantungnya berhenti dan mereka mau turun, mereka tuh udah kesel banget lah sama mas-mas operator yang tadi, karena nggak ngebiarin mereka turun kan. Cuma pas mereka turun, kebetulan mas-mas yang tadi tuh udah nggak ada, adanya operator lain. Tapi ya karena udah terlanjur kesel, si Christian sama Tara tuh bilang, "Mas, bilangin tuh sama yang tadi jaga, kenapa nggak ngeliat ada kita?" Terus pas diomongin kayak gitu, si mas operatornya tuh bilang, "Coba mas, mbak, pelan-pelan jelasin, emang kronologinya gimana?" Terus si Christian tuh bilang, "Tadi pokoknya tuh ada mas-mas lain yang di sini. Harusnya kita tuh udah turun sekali puteran, tapi nggak diturunin sama dia. Kita jadi jalan lagi. Ini juga nih, kalau emang wahana kereta gantungnya belum siap buat operasi lagi, ya jangan dioperasiin dulu. Masa kita stuck lama-lama di atas?" Oke. Nah, terus si mas operatornya ini tuh kelihatan bingung. Dia bilang gini, "Mas, mbak, kereta gantungnya lancar-lancar aja, gak ada malfunction. Dan yang mas sama mbak maksud, teman saya yang mana ciri-cirinya? Karena dari tadi saya ada di sini dan cuma saya yang jaga di sini." Nah, terus si Christian sama Tara tuh bilang, "Udahlah mas, nggak usah ngeles, nggak usah belain temennya juga. Saya nyesel nggak mau main lagi di sini." Akhirnya mereka keluar tuh. Tapi pas mereka lagi jalan keluar stasiun itu, kan itu tuh ada beberapa orang yang ada di sana juga. Nah, orang-orang itu tuh ngeliatin mereka kayak aneh gitu. Dan ada satu momen mereka papasan sama orang, dan orang yang mereka lewatin tuh nutup hidung mereka gitu. Oke. Kesannya kayak Christian sama Tara tuh bau. Udah tuh mereka turun dari stasiun kereta gantung itu. Terus di situ Tara refleks lah mau ngupdate sosmed, mau marah-marah komplain gitulah. Dia mau nge-tweet, tapi dia tuh ngerasa aneh banget. Kok HP-nya dia tuh tiba-tiba lowbat. Dan si Christian juga pas ngecek HP-nya tiba-tiba lowbat, mati. Padahal sebelumnya 80%-an itu ya. Betul. Iya. Nah, sebenarnya ini kalian juga pasti pada bingung kan? Kayak pas operatornya bilang kalau kereta gantungnya nggak malfunction, terus nggak ada orang lain, terus tiba-tiba ada orang yang nutup hidung, sampai handphonenya yang tadinya masih 80% tiba-tiba mati total kan? Nah, ini nih gue bakal ngasih tau jawabannya. Jadi lo tahu nggak, di situ tiba-tiba tuh kayak ada manajer taman rekreasi itu manggil mereka buat ikut ke kantor. Pas ditanya kenapa, terus dia tuh bilang, "Iya, kami minta maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mau tanggung jawab mas, mbak. Jadi ada penjelasan yang mau kami jelasin. Ayo ikut kami ke kantor." Akhirnya mereka sampai kantor manajemennya tuh.
Di situ Tara sekalian nitip lah ngecharge HP. Sampai akhirnya Christian sama Tara tuh ngobrol dan nyeritain kronologi dan apa yang mereka rasain tadi. Bahkan mereka di situ juga buka-bukaan tuh tentang mereka ketemu hantu dan lain-lain. Nah, lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba HP-nya Tara tuh yang baru nyala kayak geter, nggak berhenti-berhenti. Karena notifnya tuh saking banyak banget. Dan pas si Tara ngeliat handphone, salah satu yang nelfonin dia berulang-ulang tuh nyokapnya dia. Karena mereka tuh sebenarnya masih tinggal di rumah nyokapnya Tara. Bahkan di situ tuh hampir ada kayak 113 miss call dari nyokapnya. Wow. Dan pas dia lihat, ditanyain tuh, kamu kemana? Kamu di mana? Dan dia tuh baru sadar kalau itu tuh telepon dan WhatsApp dari 2 hari lalu. Berarti dia stuck 2 hari di sana. Bener. Wah, gila. Di situ tuh mukanya Tara pucet banget, bingung. Terus Christian tuh sampai nanya, kamu kenapa sayang? Akhirnya di situ Tara langsung nunjukin lah handphonenya ke si Christian. Dan di situ mereka tuh baru sadar kalau mereka tuh hilang 2 hari. Jadi gue juga nggak tahu nih secara penjelasannya gimana. Apakah mereka pindah ke dimensi gaib atau gimana? Tapi kayaknya momen dimana mereka naik kereta gantung di putaran kedua itu tuh berlangsung selama 2 hari. Akhirnya dari situ mereka beneran kayak orang linglung. Dan yang tadi di awal gue kan udah bilang kan kalau gue nggak bisa ceritain taman rekreasinya apa, karena ada urusan legal dan pihak berwajib. Tara sama si Christian tuh dikasih duit buat tutup mulut dan disuruh tanda tangan surat yang nyatain bahwa mereka tuh disuruh ngejaga kerahasiaan ini. Wow. Ya udah tuh, akhirnya di situ mereka keluar, balik lagi ke mobil mereka yang ternyata udah nginep selama 2 hari di situ. Pokoknya mereka berdua tuh bener-bener speechless sampai lemes banget. Terus mereka mulai mikir-mikir lagi kejadian tadi, kayak orang nutup hidung pas mereka lewat. Mungkin tuh karena ya mereka ada di tempat tertutup 2 hari, pengep, keringetan, terus nggak mandi juga kan. Jadi mungkin aja baunya nggak enak sampai harus tutup hidung. Pas mereka mau keluar dari taman rekreasi, si Christian kan lagi nyetir, dan di atas tuh ada kereta gantung. Mereka papasan lagi sama kereta gantung merah. Di situ mereka ngeliat warnanya aja tuh udah trauma banget, dan mereka tuh nggak mau balik lagi ke situ. Wah, gila. Nggak, masalahnya sampai si orang taman rekreasi itu minta mereka tanda tangan. Berarti bisa jadi yang ngalamin itu nggak cuma mereka berdua dong. Nah, bisa jadi Muy.